Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi di negara Indonesia disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Artinya, dalam tata penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selain itu, sebagai sumber tertinggi juga dimaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara tertinggi dalam negara. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Pembukaan. B. Pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memuat 4 pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran juga mencerminkan falsafah hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya. Hal tersebut berarti pokok pikiran harus dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 3. Perwujudan pokok pikiran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Ayat 1 Negara Kesatuan Berbentuk Republik. Pasal 25. Pembagian wilayah negara. Pasal 27 ayat 3. Kewajiban bela negara. Pasal 30, kewajiban pertahanan keamanan. Pasal 32, mengembangkan kebudayaan. 4. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 29-28E, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak asasi manusia, kebebasan memilih agama dan menjalankan ibadah dan bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. D. Hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut J. W. Sulandra, SH, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan tentang hukum memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum, yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. 1. Sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum Indonesia. Artinya, hukum yang mengatur tentang adanya negara secara urut, yang meliputi pembukaan proklamasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dekret Presiden sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan terpisah dari
pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atas fundamental norm. P. Hubungan dasar negara dengan konstitusi dasar negara seperti yang sudah kita bahas dalam elemen Pancasila merupakan kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama sebagai puncak dari abstraksi kepentingan bersama dari perbedaan dan kemajuan untuk menjaga kebersamaan dalam rangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan dan cita-cita bersama. G. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila rumusannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kehidupan keanekaragaman Indonesia berarti ada hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar, meskipun tidak tertulis dalam hierarki peraturan perundangan. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal UUD. Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai peraturan perundangan harus dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan kedudukannya lebih tinggi pembukaannya dibanding dengan pasal-pasalnya, maka pembukaan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah mengenai pasal-pasal yang termaktub dalam ketentuan pasal 37 UUD NRI ayat 5. Tentang perubahan UUD mengenai pembukaan tidak bisa diadakan perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sangat erat. Pancasila sebagai sumber hukum material dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber formal tertinggi. Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar bagian pembukaan alinea yang keempat sehingga tidak bisa diamandemen karena merupakan fundamental norm yang bisa diubah adalah bagian pasal-pasalnya sesuai ketentuan pasal 37 ayat 5. Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, tidak ada ruang gerak untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara.